Sebuah perpisahan memang tak selalu berarti semua persoalan ikut berakhir. Gambaran itulah yang kini seolah terlihat dalam hubungan Sarundah Tan dan mantan suaminya, Ruben Onsu. Setelah resmi mengakhiri rumah tangga mereka pada penghujung tahun 2024, banyak yang berharap keduanya bisa menjalani kehidupan masing-masing dengan lebih tenang. Namun kenyataannya, situasi justru berkembang ke arah yang tak terduga. Hubungan yang semula terlihat baik-baik saja perlahan mulai diwarnai berbagai polemik. Ketegangan semakin terasa ketika pihak Ruben mengungkapkan keluhannya terkait akses untuk bertemu dengan anak-anak. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian publik dan memicu beragam spekulasi di media sosial. Sejak saat itu, persoalan yang awalnya hanya berkaitan dengan hubungan orang tua dan anak perlahan melebar ke berbagai aspek lainnya. Tak hanya soal komunikasi dan hak bertemu anak, konflik kemudian merambah ke persoalan aset yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga mereka. Mulai dari rumah tinggal hingga sejumlah harta lainnya, semuanya kini ikut menjadi bagian dari perbincangan yang belum menemukan titik terang. Lantas seperti apa pandangan Mintarsih selaku psikolog menyikapi perselisihan antara mantan suami istri ini? Jadi sebetulnya kalau sudah terjadi perceraian, ini kan sengketa antara suami dan istri. Jika sengketa itu akhirnya tercerai, kemudian berlanjut, sebaiknya persengketaan itu juga jangan dilanjutkan. Ini demi anak. Jadi kalau kita lihat seorang anak membutuhkan sayang pada bapaknya, sayang pada ibunya. Jika ibunya akhirnya bertengkar dengan bapaknya dan menjelek-jelekan bapaknya atau sebaliknya, maka anak itu konflik dalam jiwanya. Sehingga nantinya tumbuh kembangnya itu kurang sempurna. Ya, sebetulnya baiknya untuk tidak disebarkan ke publik. Tapi kan mereka terbiasa untuk menyebarkan karena bagi mereka, apalagi kita lihat riwayat sebelum ini ya. Dulu kan kalau orang belum cerai saja sudah mengumumkan cerai. Akhirnya meningkatkan popularitas, jadi lebih populer, jadi fansnya jadi lebih banyak. Itu yang terjadi pada selebritis. Jadi kalau seorang selebritis asal terkenal, orang tidak memperdulikan apakah dia sebetulnya punya beberapa cacat negatif atau tidak. Yang perlu entertainmentnya itu enak. Senang didengar, senang dilihat. Jika ditelusuri ke belakang, polemik yang kini menjadi sorotan publik, ini bermula dari pengakuan pihak Ruben Onsu yang merasa kesulitan untuk bertemu dengan kedua putrinya, Thalia dan Tania. Meski hak asuh anak telah ditetapkan berada di tangan Sarundah, pihak Ruben berpandangan bahwa dirinya tetap memiliki hak sebagai seorang ayah untuk menjalin kedekatan dan meluangkan waktu bersama anak-anaknya. Pernyataan tersebut kemudian memicu perbincangan luas dan menjadi awal dari serangkaian polemik yang terus berkembang hingga saat ini. Di tengah ramainya komentar publik, pihak Sarundah pun tak tinggal diam. Melalui kuasa hukumnya, Sarundah membantah keras tudingan yang menyebut dirinya menghalangi hubungan antara Ruben dan anak-anak. Menurut pihaknya, tidak pernah ada niat ataupun tindakan untuk membatasi pertemuan anak dengan sang ayah. Perbedaan pandangan inilah yang juga menjadi perhatian dari Mintarsih. Jadi kita kembalikan siapa sih yang sebetulnya salah. Seringkali kesalahan itu ada pada kedua-duanya. Sekarang kita lihat bahwa sudah ada putusan pengadilan. Putusan pengadilan itu pun belum tentu disenangi atau disetujui oleh kedua belah pihak dalam hati. Dia kan dipaksakan untuk disetujui. Tapi sekarang kalau misalnya sekedar untuk anak diasuh oleh ibunya, itu hal yang sudah biasa. Jadi itu harusnya bisa diterima. Tapi ada masalah lain lagi, ada masalah gonogini. Sekarang kita tidak tahu kalau misalnya gonogini pada saat sekarang diputuskan, kemudian tiba-tiba penghasilan dari bapaknya berkurang, apakah dia harus bagaimana gitu? Apakah dia harus mengingkari atau tidak mengingkari, atau barangkali dia berkurang tapi sengaja semuanya tidak diberikan? Itu juga mungkin. Bagaimana dengan
dengan pihak mantan istrinya. Apakah mantan istrinya tidak senang dan apakah membawa suatu dendam? Cara apa yang bisa dilakukan? Biasanya mereka melakukan dengan cara tidak boleh menemui anak atau dihambat dalam menemui anak, dalam bersama-sama dengan anak itu mengalami hambatan. Jadi akhirnya siapa yang salah? Kedua-duanya salah. Tapi untuk detail kita lihat dulu bagaimana awalnya. Apakah awalnya sebetulnya ada salah satu yang mengingkari yang tadinya dia sudah mengakui misalnya harus memberikan mata pencaharian, tapi akhirnya tidak dilakukan, atau sebaliknya sudah disetujui ini diberikan pada hari-hari tertentu, tapi akhirnya diingkari untuk dibuat acara sehingga tidak bisa bertemu dengan bapaknya. Itu kan kita harus ikuti secara detail, baru kita tahu siapa yang sebetulnya lebih salah. Di tengah memanasnya polemik yang terjadi, muncul satu pernyataan yang tak kalah mengejutkan dan langsung menyita perhatian publik. Pihak Sarunda sempat memberi sinyal bahwa dirinya berpotensi mengungkap alasan yang selama ini menjadi latar belakang berakhirnya rumah tangganya dengan Ruben Onsu. Pernyataan tersebut tentu mengundang rasa penasaran banyak orang. Pasalnya, sejak resmi berpisah, baik Ruben maupun Sarunda dikenal cukup berhati-hati dalam membahas persoalan yang menjadi penyebab kandasnya pernikahan mereka. Tak heran jika wacana mengenai terbukanya fakta-fakta di balik perceraian itu langsung menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai kalangan. Menanggapi situasi tersebut, Mintarsi sebagai psikolog melihat adanya dinamika emosi yang cukup kuat di balik respons yang disampaikan Sarunda. Semuanya sudah betul-betul kesal sekali, lalu dengan dihidupkan kembali, dia memutuskan untuk mengungkap. Sekarang ini kan tergantung pada emosi dari mantan suami dan mantan istri. Kalau emosinya tidak terkendali, ya tetap dan akhirnya memutuskan untuk lebih diekspos keluar, ya terjadilah eksposi keluar. Tapi kalau mereka bisa mengendalikan diri dan bersepakat untuk tidak mengekspos keluar dan akhirnya bersepakat untuk tidak mempengaruhi anak dalam sikap terhadap bapak maupun dengan ibunya, kan itu akan jauh lebih baik. Tapi apakah itu bisa? Karena setiap orang kan ada masalah emosi yang ikut terbawa. Bukan rasionya nomor satu, tapi emosi biasanya lebih menonjol. Melihat dinamika yang terus berkembang di antara keduanya, Mintarsi pun mencoba memberikan pandangannya dari sisi psikologis. Menurut pengamatannya, tidak menutup kemungkinan konflik yang belakangan semakin memanas, ini dipengaruhi oleh faktor emosional yang masih tersisa pasca perceraian. Salah satu kemungkinan yang ia soroti adalah munculnya perasaan cemburu yang masih membekas di salah satu pihak. Dalam pandangannya, perasaan tersebut merupakan hal yang cukup wajar terjadi setelah sebuah hubungan panjang berakhir, terlebih ketika kedua individu yang pernah hidup bersama masih harus berhubungan karena memiliki anak-anak yang perlu dibesarkan bersama. Apakah karena penghasilan? Itu juga bisa juga. Apakah karena ada pandangan yang berbeda karena mantan istrinya punya pacar? Itu juga bisa ikut mempengaruhi. Jadi belum tahu apa yang terjadi sampai terjadi perubahan di mana nafkah tidak diberikan, di mana izin untuk anak bertemu dengan bapaknya dihalangi. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengar kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.